Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hai anak-anakku semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Hari ini, ayo kita melanjutkan pembelajaran tematik kita. Sekarang, ayo kita berdoa dahulu. Setelah berdoa, ayo kita siapkan buku tema 1, Hidup Rukun. Kita akan belajar di subtema 2, Hidup Rukun dengan Teman Bermain. Ya, sekarang buka buku kalian di halaman 53. Kita akan belajar di subtema 2, Hidup Rukun dengan Teman Bermain. Sudah dibuka bukunya ya? Nah, di halaman itu kalian akan melihat gambar ini. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang bermain. Tahukah kalian apa yang sedang mereka mainkan itu? Ada yang bermain lompat tali, ada yang bermain sepak bola, ada yang bermain kelereng. Terus ada juga yang bermain engklek. Iya. Terus sekarang ada sebuah bacaan yang akan kita baca bersama-sama. Kita mulai ya. Nina mempunyai banyak teman. Ada Sari, Lani, Ayu, Butet, Gwen, dan Maria, serta banyak lagi. Nina sering bermain dengan teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada saat libur. Nina dan teman-temannya bermain dengan rukun. Coba sekarang buka buku paket kalian halaman 55. Di bagian atas kalian akan menemukan gambar seorang anak laki-laki dan perempuan yang sedang bermain. Terus di sana juga ada bacaannya. Ayo kita baca. Apakah di rumah kalian sering bermain dengan kakak atau adik kalian? Permainan apa yang sering kalian mainkan? Apakah seperti yang di gambar itu? Bermain menyusun? Atau yang lainnya? Terus, apakah kamu dan kakakmu rukun ketika bermain? Apakah kalian sering berebutan mainan? Terus, Ibu juga mau tahu, apakah kamu sering bermain dengan tetanggamu? Atau teman sepermainanmu? Apakah kalian rukun ketika bermain? Sekarang, coba kalian perhatikan gambar di halaman 55 yang bawah. Di sana, kalian akan menemukan 6 gambar. Itu adalah gambar anak-anak yang sedang bermain. Kira-kira apa yang sedang mereka mainkan? Gambar yang pertama, mereka sedang bermain layang-layang. Yang kedua, mereka sedang bermain bola bekel. Terus yang ketiga, apa ya ini ya? Mereka bermain lari-lari atau petak umpet gitu ya. Terus yang keempat, mereka sedang bermain gobak sodor. Ada yang tahu yang kelima mereka bermain apa? Mereka bermain congklak. Terus yang keenam, pasti kalian sering ya memainkan ini. Ini mereka sedang bermain engklek. Ya. Sekarang perhatikan di setiap gambarnya.
Apakah mereka bermain dengan rukun? Kalau iya, coba nanti kalian beri tanda X, ya, tanda X pada gambar yang itu mereka bermain dengan rukun. Oke? Nanti kerjakannya langsung di buku paketnya saja. Mari sekarang kita buka buku paket halaman 56 di Ayo Berdoa. Itu ya, ayo kita baca bersama-sama. Bersikap rukun dilakukan kepada semua orang di semua tempat. Salah satunya, sikap rukun terhadap teman bermain. Bersikap rukun dengan teman membuat kita dicintai dan disayangi teman. Anak yang selalu bersikap rukun pasti akan memiliki banyak teman. Untuk itu, kita harus selalu berbuat baik dan rukun dengan teman bermain. Rasa syukur wajib kita panjatkan kepada Tuhan karena kita memiliki teman yang baik. Nah, di bawah yang ayo berdoa itu ada ayo membaca. Di situ ada percakapan. Ayo kita baca bersama-sama dengan nyaring. Di sini ada percakapan antara Nina dan Sari. Kita mulai ya. Nina, Sar, ayo kita bermain bola bekel di teras rumahku. Sari, ayo Nin, kita ajak teman yang lain. Nina, boleh saja Sar, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Sari, tapi Nin, aku tidak bisa membawa bola bekel dari rumah. Nina, tidak apa-apa Sar, aku punya bola bekel kok. Terus di bagian atas itu kalian bisa melihat gambar Nina dan Sari bermain bola bekel dengan temannya. Nina dan Sari mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Nina dan Sari selalu menjaga kerukunan. Jadi, dari percakapan ini kita tahu untuk menjaga kerukunan dengan teman bermain kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita harus mengajak bermain teman-teman kita semua. Sekarang, coba buka buku paket kalian halaman 58. Di situ akan ada gambar seperti ini. Di atas ada kalimat, amatilah deretan gambar di bawah ini. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Jadi, gambar ini belum menjadi sebuah cerita. Kita harus mengurutkannya. Coba kita baca dulu yang paling atas. Itu ada gambar 4 anak yang sedang mengambil boneka di kotak mainan. Itu Lani berkata, setelah bermain, kita harus mengembalikan bola di tempatnya semula. Ya, terus di bagian kiri itu ada gambar Lani dan teman-temannya sedang bermain boneka. Terus di bagian kanan bawah ada percakapan. Ayo kita baca dari yang sebelah kiri.
Aku ikut ya Nin, tapi aku ambil boneka dulu di rumahku. Terus sebelah kanannya lagi, Maria, ayo kita bermain boneka di rumahku. Nah, sudah kita baca semua. Sekarang, kira-kira urutannya dari mana dulu? Apakah langsung bermain? Apakah ada yang ngajak dulu? Di gambar nomor 3, itu Nina mengajak Maria untuk bermain boneka di rumahnya. Di percakapan yang, Maria, ayo kita bermain boneka di rumahku. Terus Lani jawab, aku ikut ya Nin, tapi aku ambil boneka dulu di rumahku. Nah, itu kan ada kata ambil boneka. Berarti setelah mereka setuju untuk bermain bersama, yang mereka lakukan adalah mengambil boneka. Berarti gambar yang nomor 1. Terus tersisa satu gambar nomor 2, yaitu akhirnya mereka bermain boneka bersama-sama. Jadi urutannya dari nomor 3, terus 1, terus baru gambar yang kedua. Oke? Buka buku paket halaman 61 di Ayo Membaca di bagian atas. Kita baca dulu ya. Nina dan Sari membawa karet gelang. Karet gelang tersebut akan dironce untuk bermain lompat tali. Karet gelang Nina ada 145. Karet gelang Sari ada 137. Masih ingat kan ya pembelajaran kemarin? Kita sudah belajar untuk membaca angka ratusan. Ini kita ada gambar. Ini misalkan gambar karet gelangnya dijadiin seperti ini. Di bagian kiri ini karet gelang Nina yang jumlahnya 145. Angka 1 itu menempati ratusan, 100 ya. Terus angka 4 menempati puluhan, 40 itu. Terus angka 5 menempati satuan, jadi bisa dibaca 145. Selanjutnya gambar di sebelah kanan. Itu angka 1 menempati seratusan, 100 ya. Angka 3 menempati puluhan, 30. Angka 7 menempati satuan. Jadi bisa dibaca 137. Sekarang kita lihat kedua gambar ini bersama-sama. Antara gambar kiri dan kanan, ayo kita membandingkan. Mana yang lebih banyak? Apakah karet gelang Nina atau karet gelang Sari? Kita bisa membandingkan dengan melihat angka puluhannya yang sudah Ibu beri tanda merah. Itu ya, lingkaran merah. Puluhan di sebelah kiri itu 40. Sedangkan yang di sebelah kanan 30. 40 dan 30 banyak mana? Banyak yang 40. Maka karet gelang Nina lebih banyak daripada karet gelang Sari. Oh iya, kenapa tadi kita membedakannya dengan puluhan? Karena ratusannya sama-sama 100. Kalau sudah sama-sama 100, kita pindah ke yang puluhan. Kita lihat puluhannya. Oh, ini punya Nina 40, punya Sari 30. Begitu ya.
Setelah kita tadi tahu bagaimana cara membandingkan angka ratusan, ayo kita berlatih lagi supaya lebih paham. Di bagian bawah masih di halaman 61 di yang ayo berlatih. Itu nanti kalian akan melihat dua buah gambar yang mirip seperti yang di atas tapi berbeda jumlahnya. Ada perintahnya, berilah tanda silang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Jadi kita harus memilih mana yang lebih banyak. Coba kita perhatikan yang gambar sebelah kiri. Itu di yang paling kiri, di tumpukan paling kiri itu menempati ratusan. Ibu sudah beri tanda anak panah biru. Itu kita bisa hitung dari situ ya. 1, 2, 3. Ada 3 tumpuk ratusan. Berarti ada 300. Oke, 300. Terus di sebelah kanannya ada 1 tumpuk puluhan. Berarti 310. Masih ada satu lagi di sebelah kanannya, ada menempati satuan, ada 3. Berarti keseluruhannya 313. Oke, sambil ditulis ya angkanya. Terus kita pindah ke bagian yang gambar kanan. Oh, itu hanya ada 1 tumpuk ratusan. Berarti ini menempati ratusan 100 ya, karena cuma ada 100. Terus kanannya lagi itu hanya ada 1 tumpuk puluhan, berarti 10. Di kanannya lagi ada 3 tumpuk satuan. 3 ya, menempati satuan. Berarti kalau dibaca ada 113. Sekarang tadi yang bagian kiri ada berapa? 313. Yang kanan ada 113. Kita bandingkan ratusannya. Yang bagian kiri ratusannya ada 300. Yang bagian kanan ada 100. Antara 300 dan 100 banyak yang 300. Oke, berarti yang disilang adalah yang gambar kiri, karena 300 lebih banyak daripada 100. Supaya kalian menjadi lebih pintar dalam membandingkan angka ratusan, ayo kita berlatih di halaman 63 di Ayo Menulis. Nanti coba kalian kerjakan nomor 1, 2, dan 3 langsung di buku paket kalian. Itu cara mengerjakannya sama seperti yang tadi. Bedanya hanya jenis benda yang ditumpuk. Kalau tadi kan warnanya kuning ya, kecil-kecil, bulat-bulat. Kalau ini bentuk bendanya yang ditumpuk kotak-kotak dan susunannya ke belakang. Sama ya. Ibu akan contohkan di nomor 1A. Di bagian paling kiri itu tumpukan ratusan. Hanya ada 1 tumpuk, berarti 100. Bagian kanannya sedikit, ada 2 tumpuk puluhan, berarti 20. Terus di bagian kanannya sedikit, ada 3 benda. Itu menempati satuan, berarti angka 3. Kalau digabung menjadi 123. Ditulis ya, 123. Terus yang A, yang 1
B. Yang tadi kan A, sekarang 1B. Ini bendanya yang tumpukan paling kiri cuma ada 1 tumpuk ratusan, berarti 100. Di bagian kanannya itu ada 5 ya, 5 tumpuk puluhan, berarti 50. Kanannya sedikit ada 3 benda satuan, berarti 3. Jadi semuanya dibaca 153. Ditulis ya di sampingnya. Yang A tadi 123, yang B 153. Ayo kita coba bandingkan mana yang lebih banyak. Mulai dari ratusannya. Oh, ternyata ini sama-sama 100, berarti sama. Kalau sama, kita pindah ke puluhan. Oh, puluhannya berbeda. Yang A 20, yang B 50. Antara 20 dan 50, lebih banyak yang 50. Maka jawabannya antara yang A dengan yang B lebih banyak yang B. Nah, ini jadi A lebih sedikit daripada yang B. Sekarang tuliskan tanda kurang dari. Karena lebih sedikit kan kurang dari. Begini ya tandanya, kurang dari itu. Oke? Sudah bisa ya? Nanti kalian lanjutkan untuk yang nomor 2 dan 3. Sekarang kita buka buku paket halaman 65. Di bagian atas ada bacaan. Mari kita baca bersama-sama dulu. Rukun artinya tidak berpecah belah. Kehidupan yang tidak berpecah belah akan menciptakan kesatuan. Kita sangat menginginkan adanya persatuan. Dengan persatuan, maka kehidupan akan terasa tenang, aman, dan tentram. Berbekal rasa persatuan pula, dahulu bangsa kita mampu mencapai kemerdekaan. Sekarang ayo kita buka halaman 66. Di sana kita akan melihat percakapan antara anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuannya bernama Nina dan anak laki-lakinya bernama Putu. Apa ya yang sedang mereka bicarakan? Ayo kita coba baca percakapannya. Putu, sebentar lagi hari kemerdekaan Indonesia. Di sekolah akan diadakan lomba-lomba. Iya, Nin. Aku juga sudah membaca pengumuman di papan pengumuman. Ayo kita ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan kita. Kamu ingin ikut lomba apa, Putu? Kalau aku ingin ikut lomba balap karung dan baca puisi. Bagus itu, Nin. Kalau aku ikut lomba gobak sodor dengan teman-teman dan bahagia. Mari kita persiapkan diri untuk lomba-lomba itu. Nah, di bagian bawah percakapan ada kalimat. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan ajakan pada percakapan itu. Kalimat ajakan ditandai dengan kata ayo atau kata mari. Nah, Ibu sudah menggarisbawahi. Ini ada kata ayo dan mari yang dikatakan oleh Putu. Kalimatnya berbunyi, ayo kita ikut memeriahkan perayaan kemerdekaan kita. Itu ya. 1.
Yang kedua, mari kita persiapkan diri untuk lomba-lomba itu. Berarti di percakapan antara Nina dan Putu ini ada dua kalimat ajakan. Yang satu menggunakan kata ayo, dan yang satunya lagi menggunakan kata mari. Mari sekarang kita buka buku paket halaman 70 dan 71. Di bagian bawah, ayo membaca. Ayo kita membaca bersama-sama. Nina bersemangat sekali mempersiapkan diri untuk lomba baca puisi. Faris dengan senang hati membantu adiknya belajar baca puisi. Keduanya terlihat sangat kompak dan rukun. Pak Darmadi dan Bu Ati sangat bangga terhadap mereka berdua. Selain rajin belajar, Nina dan Faris juga rajin beribadah. Ketika waktunya beribadah tiba, mereka segera melaksanakannya. Sikap Nina dan Faris jelas sesuai dengan nilai Pancasila. Sikap membantu dan peduli terhadap saudara sesuai sila kedua Pancasila. Sikap taat dan rajin beribadah sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ayo kita berlatih mengerjakan halaman 72. Di situ kalian akan menemukan 4 gambar. Kalian diminta untuk memasangkan gambar dengan lambang sila yang sesuai dengan pengamalan Pancasilanya. Masih ingat ya lambang Pancasila yang bintang itu sila pertama. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang rantai itu lambang sila kedua Pancasila. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba nanti kalian pasangkan mana gambar yang menunjukkan sila pertama dan mana yang menunjukkan sila kedua dari Pancasila. Ya, cukup sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Semangat belajar terus ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjain. Sampai jumpa di pembelajaran tematik bersama Bu Enda selanjutnya. Salam sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.